ada dari Batam, dari Kalimantan, dari seluruh job site yang ada di Indonesia. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Ari yang sudah hadir. Saya banggakan sekali Pak Ari ini sangat totalitas untuk bagaimana sangat konsen mengembangkan manusia, dan cita-cita Pak Ari menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas ini luar biasa. Kita perlu dukung dan kita perlu realisasikan bersama. Teman-teman semua, hari ini juga hadir sahabat-sahabat saya. Kebetulan Pak Dewo sudah ada di depan kita, Pak Dedi. Ini adalah pejuang-pejuang industri. Jadi tanpa lelah, tanpa kenal waktu, beliau itu sangat konsen terhadap bagaimana industri berkembang di negara kita. Karena melalui industri lah kita akan maju. Kalau suatu saat yang namanya Indonesia akan dikenal, karena industrinya disitulah Indonesia mulai maju dan dikatakan sebagai Indonesia emas, Pak Ari. Karena industri akan menyerap tenaga kerja sedemikian besarnya, dan juga industri akan mengembangkan berbagai macam potensi dan juga membawa nama harum Indonesia ke seluruh dunia. Insya Allah kita akan realisasikan bersama kita semua. Bapak-bapak, teman-teman semua, pada hari ini kita adakan acara workshop coaching. Kalau kita baca tadi ada unlock the power within. Nah ini saya sama Pak Ari memohon untuk bisa yang biasanya acara ini dilakukan dalam beberapa hari, dalam 3 session, bahkan kata Pak Ari bisa 9 hari. Karena yang namanya coaching aja kalau di ESQ ada 5 hari Pak ya. Coaching 5 hari, QX 2 hari, New Chapter 2 hari, berarti sudah hampir 9 hari. Dan kita paketkan 2 hari. Untuk itu kita berikan buat Pak Ari dan ACP serta tim ESQ yang sudah memberikan yang terbaik buat kita. Karena dalam 2 hari ini, workshop kita arahkan adalah bagaimana supaya kita memahami perjalanan di dalam pengembangan, bagaimana kita bertransformasi. Saya masih ingat bahwa ada 2 hal Pak Ari, bahwa di dalam dunia usaha kita akan selalu mentransformasikan atau merubah atau mengembangkan. Satu di sisi bisnis, yang kedua di sisi culture atau people. Memang ini menjadi kekuatan, dan apabila kita lihat bahwa di era VUCA, kedua inilah yang menjadi penting, karena tanpa adanya manusia yang akan bisa memperbaiki, berinovasi, berkreativitas, itu akan menjadi bulan-bulanan kompetitor. Karena di era online, semua ini serba cepat. Hari ini bisa hidup, tapi besok lusa tidak ada yang bisa menjamin bahwa perusahaan itu akan hidup. Insya Allah kita kembangkan kedua hal tadi, sehingga menjadi kekuatan buat kita untuk sepanjang masa UTI Patria ini berada dan bermanfaat buat semua. Tepuk tangan teman-teman semua. Teman-teman semua, kalau kita lihat bisnis, tahun lalu kita sangat signifikan increase, dan perjalanan kita mencapai tahap yang tahun ketiga, karena kita punya objektif atau punya goals 2020 bahwa kita menjadi pride of the nation. Patria menjadi industri yang dibanggakan oleh bangsa kita, dan Patria menjadi salah satu yang bisa berkontribusi di dalam pengembangan dan pembangunan Indonesia, mengembangkan masyarakat kita untuk bisa lebih mencerdaskan bangsa kita. Tema yang kita sering sampaikan di dalam beberapa acara adalah leading to transform. Apa itu transform? Merubah, memperbaiki dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan mengisi dengan value added yang kita akan sampaikan untuk seluruh masyarakat dan seluruh bangsa kita. Teman-teman semua, di dalam perjalanan waktu ada hal yang ingin kita perkuat. Di dalam memperkuat tentunya culture, people, dan bagaimana mengajak semua Patrian untuk berperan aktif. Di dalam berperan aktif, tentunya yang paling utama bertanggung jawab, yang paling utama harus kita bergerak adalah leader. Ya, leader adalah
orang yang bisa merubah. Ability to transform vision into reality, developing strong purposes, creating value, dan jangan lupa bahwa kita harus leave legacy. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan untuk generasi berikut, dan kita pun harus menciptakan value-value yang akan menjadikan diri kita bagian daripada pengembangan dan meninggalkan satu legacy buat generasi berikut. Karena di dalam perjalanan waktu, Patria yang dititipi, diamanahkan oleh founding father kita yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di depan kita, meskipun beliau dalam keadaan sakit, beliau keadaan kurang sehat, tapi begitu saya sampaikan bahwa teman-teman Patrian akan hadir, seluruh Indonesia ada di Cikarang, beliau memaksakan akan hadir hari ini. Dan yang ini 3 hal yang beliau sampaikan, karena kita dalam rangka membuat yang namanya 35 tahun Patria untuk bangsa. Dalam wawancara yang disampaikan beliau, 3 hal yang beliau sampaikan bahwa UTI adalah dibangun oleh manusia-manusia spiritual. Ya, jadi kalau kita lihat pendirinya bahwa UTI itu adalah didirikan oleh 3 serangkai, almarhum Pak Budiarjo, almarhum Pak Beni, dan Pak Pal yang sekarang masih ada di tengah-tengah kita sebentar lagi. Dan inilah yang beliau sampaikan bahwa UTI dibangun oleh manusia-manusia yang punya spiritualitas. Dan ini sangat menyambung dengan apa yang kita kerjakan bersama Pak Ari, bahwa spiritualitas itu adalah menjadi kunci utama untuk kita bisa mengembangkan manusia secara utuh. Yang kedua, beliau katakan sejauh yang dibangun UTI atau Patria hanya untuk kebermanfaatan. Artinya apa? Di dalam kebermanfaatan tentunya setiap insan Patria harus juga berkontribusi untuk bisa menjadi manfaat bagi masyarakat dan bangsanya. Dan yang ketiga terakhir, beliau katakan bahwa Patria ini dibangun untuk bisa selalu menjadi contoh industri di Indonesia. Karena beliau dengan sengaja pada saat awal-awal berpindah dari tugas negara di industri militer, dipindah untuk membangun industri alat berat, dan beliau katakan bahwa ini adalah contoh industri yang harusnya menjadi bagian dari perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita sendiri. Cita-cita itulah yang nanti mungkin beliau akan sampaikan lebih jelas lagi, tapi itulah yang menjadi amanah kita sebagai generasi penerus, dan amanah itu tolong jangan dicederai, karena ini adalah nilai spiritualitas yang akan terbawa untuk selama-lamanya. Inilah kita harus berkomitmen untuk menjalankan dan mengembangkan terus, karena cita-cita para pendiri dari UTI ini adalah manusia-manusia spiritualitas. Teman-teman, Bapak semua yang hadir hari ini, kalau kita lihat bisnis kita, insya Allah tahun ini kita mencapai yang luar biasa lagi setelah tahun lalu kita membukukan rekor-rekor baru. Meskipun di dalam bottom line kita belum mencapai dari apa yang dulu tahun 2010-2011 kita pernah ciptakan. Dan tahun ini pertumbuhannya top line-nya bisa sampai 30% dan bottom line-nya hampir 54%. Tepuk tangan. Nah, saya pernah suatu saat ditanya di dalam bagaimana menumbuhkan perusahaan agar perusahaan ini terus bertumbuh dan terus bermanfaat. Saya katakan bahwa UTI ini adalah contoh bagaimana kita mengembangkan produk yang atas inisiatif kreativitas dan inovasi kita kembangkan di berbagai macam sektor yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Dan yang kedua, manusianya. Apabila manusianya atau kita para patrian ini bisa menyadari bahwa ini adalah wadah yang sangat-sangat bermanfaat buat kita untuk kita berkreativitas, berkarya, dan bermanfaat, suatu saat 2 tahun, 3 tahun ke depan pertumbuhan itu tidak bisa kita hitung. Kenapa?
Kalau hitungan logika 20-30% itu mudah. Tapi kalau kita semua sekarang mengerjakan dan melakukan atas strong purposes yang luar biasa, itu yang namanya pertumbuhan akan eksponensial ataupun pertumbuhan yang sulit untuk kita perhitungkan dan perkirakan. Mudah-mudahan teman-teman semua, generasi berikut akan melihat dan mengembangkan serta merasakan bahwa pertumbuhan itu akan terjadi. Dan itulah generasi yang muda, karena di tahun ini, 2 tahun ke depan, adanya perpindahan dari generasi kami sebagai generasi yang kedua di dalam pengembangan UTI, lalu masuk ke generasi penerus, generasi ketiga yang akan terus menjalankan company ini supaya hidup dan sesuai dengan cita-citanya para pendiri. Teman-teman semua, tidak lupa bahwa hari ini sebetulnya di dalam 2 hari ini sangat-sangat penting. Saya rasakan karena saya sudah ikuti training ini beberapa kali, bahkan di dalam 9 hari itu yang belum 5 hari coaching pari. Tapi yang lainnya sudah saya ikuti, bahkan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, supaya saya memahami bagaimana training, bagaimana workshop ini yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya diskusikan sama Pak Ari, kalau Pak Ari bilang bahwa ini Pak Hilman bisa membuat satu customize materi training ini karena Pak Hilman ya. Alhamdulillah Pak, karena saya ikut Pak Ari, apa yang katakan Pak Ari saya ikut terus Pak. Karena apa? Karena ada strong power tadi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Karena apa? Karena ini sangat bermanfaat, bukan hanya perusahaan tapi buat diri pribadi. Terus saya katakan bahwa saya berubah setiap saat, dan saya kemarin sama Hendy juga saya diskusi, kamu ini generasi muda, kamu harus memahami diri pribadi dan kamu harus berubah. Saya pun melatih perubahan ini tahun ini ada 3, dan itulah yang saya selalu lakukan untuk kita bisa lebih baik lagi. Training ini, workshop ini akan membawa Anda untuk adanya perubahan di dalam diri Anda. Asal kita harus membuka diri. Kalau yang namanya mencari ilmu seperti gelas terbuka, apapun yang akan masuk silahkan, dan akan menjadikan bagian dari kesuksesan dan kemuliaan Anda di kemudian hari. Jadi tolong ikuti 2 hari ini, karena 2 hari ini yang membawakan materi pun yang luar biasa. Ada Pak Ari, ada Pak Iman, dan teman-teman SQ, bahkan ada Ibu Huda dari Malaysia yang sengaja hadir hari ini. Kita berikan aplaus dulu. Kalau di SQ katanya ahlinya ada Bu Huda, Mbak Wi, sama Pak Arif. Tapi saya surprise juga Pak Arif. Sangat berterima kasih karena tanpa saya duga Bu Huda sudah ada di samping kita semua. Terima kasih Bu Huda. Teman-teman semua, leading to transform itu tidak mudah. Karena apa? Karena kita harus totalitas di dalam merubah. Sebelum kita mau merubah anak buah kita, sekeliling kita, bagaimana kita harus memperbaiki dan menjadikan kita bisa lebih baik, itu adalah menjadi yang utama. Jadi sebelum kita merubah orang lain, rubahlah diri sendiri. Itulah acara yang ingin kita kembangkan di dalam workshop ini. Mudah-mudahan selama 2 hari akan memberikan gambaran, akan memberikan experience yang luar biasa buat kita semua. Dan tolong bagi umat Islam, sebetulnya acara ini adalah permulaan buat Anda merubah dan melatih di dalam bulan Ramadan, sehingga menjadikan kebiasaan baru yang suatu saat nanti Anda rayakan bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beri Patria, kita bisa. Terima kasih.